Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kita tidak henti-hentinya menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau yang tetap istiqomah di jalannya. Alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa di Ahad ketiga kita menurunkan kita sehat Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kita pada Ahad ketiga kita membahas masalah fikih ibadah. Mudahan nanti di akhir sesi kesempatan kepada jamaah untuk bertanya kepada Ustaz kita yang hal-hal yang berkaitan dengan fikih ibadah ini, tentu yang sudah dibahas wudhu dan sholat, atau mungkin ada hal-hal nanti yang bisa ditanyakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala lipat nikmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib secara berjamaah yang dirangkaikan dengan sholat isya secara berjamaah insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita membahas tentang pembatal wudu. Pembatal wudu. Ulama bersepakat jamaah sekalian bahwasanya pembatal wudu itu yaitu kencing, ya. Kencing artinya ketika orang buang air kencing, ya, atau buang air kecil, maka wudunya batal. Ya, begitu juga buang air besar, ya. Buang air besar maka wudunya batal. Begitu juga buang angin. Ya, buang angin juga membatalkan wudu. Begitu juga keluarnya madi itu juga membatalkan wudu. Begitu juga keluarnya al-wadi, ya, keluarnya al-wadi itu juga membatalkan wudu. Ya, ini ya 1, 2, 3, 4, 5 ini, ya, 5 hal ini atau perkara ini yang membatalkan wudu, dan ini disepakati oleh para ulama. Ya, jika keluarnya itu secara normal, bukan karena penyakit, tetapi karena keluarnya secara normal, bukan karena penyakit. Itu yang disepakati oleh para ulama kita.
yang membatalkan wudu. Kemudian ada hal-hal yang diperselisihkan para ulama ya, yang membatalkan wudu ya, yaitu sesuatu yang keluar dari badan seseorang yang berupa najis ya. Jadi yang keluar dari badan seseorang berupa najis itu ya, apakah itu, jamaah sekalian, itu diperselisihkan para ulama, apakah dia masuk dalam pembatal wudu atau tidak ya. Di sini ya disebutkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ya, yang dianggap membatalkan wudu itu adalah apa yang keluar selama dia najis ya, apa yang keluar selama dia najis maka dia membatalkan wudu bagaimanapun keluarnya ya, bagaimanapun keluarnya. Di sini disebutkan ya, kullu najasatin tasiru minal jasadi wa takhruju minhu yajibu minha al-wudu. Semua najis yang keluar dari jasad seseorang maka batal wudunya. Seperti apa itu? Seperti darah ya, kemudian mimisan hidung yang banyak ya, muntah juga, maka ini membatalkan wudu ya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya darah yang keluar dari tubuh seseorang dalam jumlah yang banyak, begitu juga mimisan ya dari hidung ya, begitu juga darah yang keluar dari hasil bekam ya, begitu juga termasuk muntah ya, itu membatalkan wudu ya. Kemudian sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan wudu kecuali apa yang keluar dari salah satu dari dua jalan ya. Tidak membatalkan wudu kecuali apa yang keluar dari salah satu jalan, maksudnya dubur ataupun kubul, bagian depan ataupun bagian belakang ya. Meskipun yang keluar itu bukan sesuatu yang najis ya, meskipun yang keluar itu bukan sesuatu yang najis. Misalnya apa? Misalnya contohnya batu ya, meskipun batu kecil, jika keluar dari salah satu jalan ya, apakah kubul bagian depan ataupun bagian belakang, maka itu membatalkan wudu ya, maka itu membatalkan wudu. Meskipun yang keluar itu bukan air kencing ya, bukan kotoran ya manusia, tapi meskipun dia keluar itu berupa batu-batuan, itu membatalkan wudu ya. Begitu juga apakah keluarnya itu karena faktor penyakit atau tidak ya, apakah keluarnya karena faktor penyakit atau tapi secara normal ataupun secara tidak normal, maka dia dikatakan membatalkan wudu ya. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah ya, ulama mengatakan bahwasanya yang dikatakan membatalkan wudu itu dilihat dari apa yang keluar. Dilihat dari apa yang keluar ya, kemudian tempat keluarnya dan cara keluarnya. Tiga. Dia meninjau dari tiga. Apa yang keluar itu najis itu bukan. Yang kedua, tempat keluarnya itu ya, tempat keluarnya apakah dia dari kubul ataupun dubur misalnya atau selainnya. Yang ketiga adalah
cara keluarnya, keluarnya apakah keluarnya secara normal ataupun tidak normal. Jadi pendapat yang ketiga ini mengatakan bahwasanya ya semua yang keluar dari dua jalur dan keluarnya itu secara ya artinya keluarnya itu secara sehat ya, bukan karena faktor penyakit ya, maka seperti misalnya kencing, kemudian kotoran, kemudian mazi, kemudian wadi, kemudian angin ya, dan keluar itu secara normal ya, bukan karena faktor penyakit, maka ini membatalkan wudu. Ya, jadi dilihat dari tiga yang keluar. Berarti pendapat yang ketiga ini mengatakan kalau yang keluar itu misalnya batu ya dari dua jalur ya, bagian kubur ataupun dubur, itu tidak dikatakan sebagai yang membatalkan wudu. Karena apa? Karena yang keluar itu bukan sesuatu yang najis, yaitu bukan sesuatu yang najis, dia bukan kotoran, bukan air kencing. Ini jemaah sekalian ya, tentang tiga pendapat para ulama ya yang menyatakan perbedaan terkait yang membatalkan wudu yang keluar daripada tubuh seseorang. Ya, jadi sini ya masing-masing ya memiliki memiliki dalil-dalil ya. Cuma saya tidak perlu menyebutkan secara keseluruhannya karena cukup panjang jamaah sekalian. Intinya adalah ini adalah perbedaan pendapat para ulama yang harus kita ketahui bersama. Ya, jadi kita tinggal memilih pendapat yang mana. Kalau pendapatnya di sini pendapatnya Imam Syafi'i dan murid-muridnya atau madzhab Syafi'i, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yaitu apa? Semua yang keluar dari dua jalur, apakah dia yang najis atau tidak. Jadi meskipun yang keluar itu ulat misalnya atau apa, atau batu misalnya, atau ya meskipun bukan kotoran, bukan air kencing, itu dikatakan membatalkan wudu. Apakah yang keluar itu dia secara normal ataupun tidak normal ya keluarnya, maka dikatakan membatalkan wudu. Adapun pendapat yang pertama tadi itu pendapatnya ulama Al-Hanafiyah dan ulama Hanabilah. Ya, ulama Hanafiyah dan ulama atau dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, yaitu apa? Yaitu semua yang najis, semua yang najis yang keluar dari jasad, apakah keluar dari dua jalur ataupun bukan, yang penting najis, seperti darah tadi itu, kemudian darah yang keluar dari hidung, mimisan tuh, kalau dia banyak dikatakan najis, kalau sedikit tidak. Begitu juga darah bekam ya yang keluar dari faktor bekam atau muntah, itu dikatakan najis. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Ya, jadi Abu Hanifah tidak melihat dari arah mana yang keluar, dari tempat mana yang keluar, yang penting dia najis. Berarti kalau dia najis berarti dia membatalkan wudu, meskipun yang keluar itu dari badan, bukan dari dua jalur. Ya, itu pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang ketiga, pendapatnya Imam Malik. Pendapatnya Imam Malik itu dia melihat dari tiga faktor. Iya, apa yang keluar, najis atau tidak. Ya, yang kedua adalah tempat keluar, di mana tempat keluarnya. Yang ketiga, cara keluarnya, apakah normal ataupun tidak normal. Ya, sehingga beliau mengatakan yang najis itu, yang membatalkan wudu itu hanyalah apa? Air kencing, kotoran manusia, madi, wadi, dan angin. 5, cuma 5 dia. Dan cuma 5. Ya, jadi nampaknya
Imam Malik ini dia berpegang teguh dengan kesepakatan para ulama. Kan sebagaimana saya sebutkan, ulama bersepakat bahwasanya yang membatalkan wudu ada 5. Ya, 5, yaitu air kencing, ya, kemudian setelah orang buang air besar, ya setelah kencing, setelah buang air besar, keluarnya angin, mazi dan wadi. Ya, jadi ada 5 ya. Jadi ya, jadi Imam Malik dia tetap berpegang kepada kesepakatan para ulama. Adapun selain daripada itu, Imam Malik tidak menganggap itu sebagai yang membatalkan wudu. Ya. Jadi jemaah sekalian, ya saya tidak bisa mengatakan mana yang paling benar, ya mana yang paling benar ya. Tinggal kita saja memilih kira-kira mana yang kita anggap ya pendapat yang kuat. Jadi sekali lagi, saya ulang lagi, pendapat pertama itu adalah pendapatnya ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Syafi'i. Yang ketiga adalah pendapatnya Malik. Ya, ya jadi ya karena ini berbeda pendapat maka kita saling menghargai. Ya saling menghargai, tidak mengklaim kita yang paling benar. Ya silakan kita komitmen terhadap apa yang kita yakini, silakan, tapi jangan sampai kita menyalahkan orang lain. Jadi karena ini masalah fikih ini luas, Pak. Ya masalah fikih ini banyak perbedaan. Ya, jadi kita harus fleksibel dalam masalah ini, tidak terlalu, jangan sampai kita fanatik sehingga kita sampai menyalahkan orang lain. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua adalah tentang tidur. Iya. Di sini ulama jemaah sekalian berbeda pendapat apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak. Apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak? Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidur itu membatalkan wudu, baik tidurnya sedikit ataupun banyak, lama ataupun sebentar, yang penting dia tertidur membatalkan wudu. Selama dia tidur sebentar, tidur sedikit, nyenyak ataupun tidak nyenyak, maka itu membatalkan wudu. Ya, ini sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya tidur itu tidak membatalkan wudu. Iya, tidak membatalkan wudu. Ya, ini sebagian ulama yang mengatakan demikian. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya membedakan antara tidur nyenyak dan tidur yang tidak nyenyak. Kalau nyenyak membatalkan wudu, kalau tidak nyenyak maka tidak membatalkan wudu. Ini jamaah sekalian ya tentang perbedaan para ulama. Di sini ada beberapa dalilnya. Ya, ulama yang mengatakan bahwasanya tidur itu tidak membatalkan wudu, itu berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW ia masuk bertemu dengan Maimunah, lalu beliau tidur di sisi Maimunah hatta sami'na qatiqahu thumma shalla wa lam yatawadda. Ya, sampai-sampai kata Maimunah, kami mendengarkan suara ngorok Nabi, lalu beliau bangun sholat dan tidak berwudu lagi, berwudu. Padahal sudah ngorok. Kalau ngorok itu pasti kan nyenyak tidurnya, sudah ngorok biasanya. Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwasanya tidur itu tidak membatalkan wudu meskipun ngorok. Artinya ngorok itu berarti sudah lama tidurnya, nyenyak tidurnya. Berdasarkan hadis ini jamaah sekalian. Ya, begitu juga berdasarkan hadis yang lain bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW pernah tidur di masjid, sampai kepala mereka itu begini, ya tertunduk begini kepala mereka, ya. Kemudian setelah itu mereka bangun,
lalu melaksanakan sholat dan tidak berwudu. Iya, artinya kalau tertunduk begini ya kemungkinan dia mereka tidurnya nyenyak. Tetapi meskipun demikian mereka langsung sholat, para sahabat sholat tanpa berwudu kembali. Artinya adalah berdasarkan daripada dua hadis ini menunjukkan bahwasanya tidur itu tidak membatalkan wudu. Ya, kemudian yang mengatakan tidur itu membatalkan wudu, ya apakah dia nyenyak ataupun tidak nyenyak, itu berdasarkan hadis juga, hadis Sofwan bin Asal yang mengatakan kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amarna alla nanzi'a khifafana min ghaidin wa baulin wa naumin wa la nanzi'aha illa min janabah. Ya, bahwasanya sahabat Nabi bernama Sofwan bin Asal berkata, kami pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memerintahkan kepada kami untuk tidak menanggalkan, melepaskan sepatu-sepatu kami hanya karena kami habis buang air besar, atau karena buang air kecil, atau karena tidur. Berarti berdasarkan hadis ini bahwasanya tidur itu membatalkan wudu. Cuma saja karena seseorang memakai sepatu, maka tidak perlu dia mencopot sepatunya, cukup dia usap saja sepatunya, kecuali kalau dia junub. Kalau junub dia harus buka sepatunya dan harus mandi secara keseluruhan, kakinya harus dikenakan air. Jadi intinya adalah berdasarkan hadis ini bahwasanya tidur itu apakah dia tidur nyenyak ataupun tidak nyenyak, maka itu membatalkan wudu. Jamaah sekalian, ya itu tentang hadis yang mengatakan bahwasanya adapun yang mengatakan tidur nyenyak itu membatalkan wudu, sedangkan tidur yang tidak nyenyak itu tidak membatalkan wudu. Ya, perkataan siapa ini ya? Ini perkataan yang ketiga tadi. Ya, inilah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama yang mengatakan tidur nyenyak itu membatalkan wudu. Adapun tidur yang tidak nyenyak tidak membatalkan wudu. Ini pendapatnya jumhur ulama atau mayoritas para ulama, pendapat yang ketiga. Apa dalilnya? Dalilnya adalah jumhur ulama itu menggabungkan dua dalil yang bertabrakan secara zahirnya. Ya, yaitu apa? Menggabungkan dalilnya yang dipakai oleh mazhab yang pertama digabungkan dengan dalil yang dipakai oleh mazhab yang kedua, maka lahirlah mazhab yang ketiga. Ya, itulah pendapatnya jumhur. Jadi jumhur ini menggabungkan dua mazhab tadi yang berseberangan, sehingga muncullah mazhab yang ketiga, itu mazhab jumhur ulama, yaitu apa? Bahwasanya berdasarkan dua hadis yang secara zahirnya itu kontradiksi, bertentangan, itu bisa dikompromikan. Ya, bisa dikompromikan. Apa komprominya? Bahwasanya yang dimaksud dalam hadis bahwasanya Nabi itu langsung sholat meskipun dia sudah mengorok, kata jumhur ulama itu menunjukkan tidak selamanya mengorok itu tidurnya nyenyak, tidak selamanya mengorok itu tidurnya nyenyak. Ya, maka jumhur mengatakan bahwasanya pendapat yang mengatakan artinya pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya tidur mengorok itu adalah tidak membatalkan wudu. Jumhur mengatakan bahwasanya itu adalah tidur yang bukan tidur nyenyak. Ya, tidurnya bukan tidur nyenyak. Adapun pendapat yang kedua yang dipakai oleh mazhab yang kedua, ya, bahwasanya tidur itu membatalkan wudu. Jadi yang dimaksud oleh jumhur mengatakan bahwasanya tidur itu membatalkan wudu adalah tidur nyenyak. Ya, jadi mengkompromikan antara dua dalil. Ya, jadi bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, silakan kita mau mengambil pendapat yang mana. Tapi kalau kita mengambil pendapatnya jumhur ulama, mayoritas ulama itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena mayoritas ulama bukan artinya
ulama yang paling banyak di situ yang berpendapat demikian. Jamaah sekalian, ya kemudian yang ketiga adalah ya permasalahan wajibkah berwudu bagi orang yang menyentuh wanita dengan tangannya, ya dengan tangannya, ya, atau yang selain tangan, apakah lengan, yang penting bersentuhan lah kulit dengan kulit. Ya, di sini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya menyentuh wanita kulit dengan kulit, ya, tidak ada kain yang mengantarai, maka itu membatalkan wudu. Iya, itu pendapat yang pertama, ya. Yang penting bersentuhan kulit dengan kulit, ya, kulit dengan kulit, maka itu membatalkan wudu. Pendapat yang kedua mengatakan, ya, bersentuhan laki-laki dan perempuan, ya, kulit dengan kulit itu membatalkan wudu kalau ada syahwat di situ, ada syahwat. Kalau cuma sekedar bersentuhan saja tidak batal, tapi kalau ada timbul syahwat situ, maka wudunya batal. Atau dia menyentuh dengan tujuan itu ingin mencari kelezatan, ya, dengan dia ingin sentuh perempuan, ya, ingin bersentuhan dengan perempuan dengan tujuan supaya mendapatkan kelezatan, maka itu juga dikatakan membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu itu bukan cuma sekedar bersentuhan begini saja, bersentuhan begini, tapi apakah muncul syahwatnya atau tidak? Apakah dia tujuannya? Apa nawaitunya? Iya, kalau tujuannya adalah untuk supaya dia lezat bersentuhan dengan wanita, maka batal wudunya. Kalau tidak, maka tidak batal. Iya, kalau dia tujuannya bukan untuk itu, bukan untuk mencari kelezatan, bukan tidak ada timbul syahwat, maka tidak mengapa. Jamaah sekalian, ya, itu tentang yang mengatakan perbedaan pendapat tentang masalah apakah wajib berwudu, apakah batal wudu bagi orang yang menyentuh wanita. Ya. Apa jamaah sekalian, yang mengatakan bahwasanya, ya, yang mengatakan bahwasanya menyentuh wanita itu batal wudunya, itu berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 43, aula mastumun nisa, ya. Di sini ada kata-kata la mastumun nisa, yaitu atau kalian menyentuh wanita, ya, maka membatalkan wudu, ya. Tapi ulama lain mengatakan yang dimaksud dengan menyentuh wanita sini bukan sekedar menyentuh, tetapi adalah berhubungan badan. Jadi ini ada beberapa tafsiran di sini, tidak satu ayat tapi beberapa tafsiran. Di antaranya adalah sekedar menyentuh saja. Yang kedua adalah menyentuh dengan syahwat. Yang ketiga adalah berhubungan badan. Bayangkan satu ayat, Pak, ada 3 penafsiran para ulama. Ya, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu, yang mengatakan bahwasanya juga menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, bahwasanya Nabi itu pernah mencium istrinya, lalu beliau pergi sholat dan tidak berwudu kembali, dan tidak memulai wudunya. Ya, jadi Nabi pernah ketika mau ke masjid dia cium istrinya, ya kan, bersentuhan kulit dengan kulit, ya, lalu Nabi pergi ke masjid dan lagi tidak berwudu ulang. Nabi menunjukkan menyentuh wanita termasuk istri, ya, itu tidak membatalkan wudu, ya. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, ya, terjadi perbedaan pendapat tentang masalah menyentuh wanita. Baik, kemudian yang berikutnya adalah
menyentuh kemaluan, menyentuh kemaluan, ya, menyentuh kemaluan kita masing-masing. Apakah membatalkan wudhu atau tidak? Ya, apakah membatalkan wudhu atau tidak? Di sini ada 3 mazhab. Ada 3 mazhab. Ya, yang pertama mengatakan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Ya, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Artinya tidak ada kain, ya, tidak ada kain antara kemaluan kita dengan tangan, tidak ada kain. Ya, kalau ada kain yang mengantarainya, maka tidak membatalkan wudhu. Ya, jadi yang dimaksud adalah menyentuh kemaluan kita tanpa adanya kain. Ya, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, bahwasanya menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu. Ya, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Jadi lawannya ini. Adapun yang ketiga, ya, membedakan. Ya, kalau dia merasa lezat menyentuhnya, maka membatalkan wudhu. Kalau dia menyentuhnya tidak lezat, biasa-biasa saja, maka tidak membatalkan wudhu. Jadi dia perinci, ya. Bahkan ada juga yang memperinci ini ada beberapa rincian, ya. Ada juga yang merinci apakah dia menyentuhnya dengan bagian dalam telapak tangannya atau bagian luarnya. Kalau dia menyentuhnya bagian dalamnya, maka batal wudhunya. Apakah dia lezat ataupun tidak lezat, batal wudhunya. Kalau dia cuma menyentuh bagian punggung tangannya, tidak membatalkan wudhu. Ya, jamaah sekalian. Ya, ini tentang yang begitu juga. Sebagian ulama ada yang membedakan antara menyentuh dengan sengaja dan menyentuh yang tidak sengaja. Kalau sengaja dia sentuh, maka batal wudhunya. Kalau tidak sengaja, maka tidak batal wudhunya. Jadi banyak pendapat, Pak. Banyak pendapat tentang menyentuh kemaluan, jamaah sekalian. Jadi saya kembalikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terserah mengambil pendapat yang mana. Pendapat yang mana? Ya, jamaah sekalian. Di sini ada tentu mereka ada dalilnya. Baik, saya sebutkan secara ringkas tentang dalilnya. Dalilnya adalah yang mengatakan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu, ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ya, bahwasanya Nabi bersabda, "Idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda." Apabila salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Ya, ini hadis Nabi. Ya, siapa di antara kalian yang menyentuh kemaluannya, ya, maka dia hendaklah berwudu. Ini bersifat mutlak, apakah dia sengaja ataupun tidak. Yang penting menyentuh. Apakah dia lezat ataupun tidak lezat. Ya, apakah dia menyentuhnya dengan punggung tangan ataupun dengan bagian dalam tangan. Yang penting menyentuh. Ya, maka hendaklah dia berwudu. Artinya wudunya batal dan harus diulangi wudunya. Tapi ada lagi dalil yang lain. Jamaah sekalian, dalil yang lain, ya, yang menyatakan bahwasanya wudhu menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu, ya, yaitu apa? Pernah salah seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu terhadap tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya sendiri? Apakah dia mesti berwudhu?" Kata Nabi, "Bukankah kemaluannya itu adalah bagian dari badannya?" Bagian dari badan. Sebagaimana kita menyentuh badan tidak batal untuk kita, begitu juga kemaluan, karena kemaluan ini bagian dari tubuh kita. Jamaah sekalian. Jadi di sini hadirin, ya, terjadi perbedaan pendapat tentang masalah ini. Kemudian yang berikutnya adalah memakan hewan, memakan daging unta. Apakah memakan daging unta itu, ya, tentu yang sudah dimasak, ya, atau apa? Apakah memakan daging unta itu membatalkan wudhu? Ya, di sini disebutkan bahwasanya memakan daging unta itu membatalkan wudhu. Ya, karena sebelumnya, ya,
bahwasanya makanan daging atau yang semisalnya itu yang apabila dia yang tersentuh dengan api, maka daging tersebut tidak maka ketika dia makan daging yang tersentuh dengan api, ya, atau yang dimasak dengan api, daging apa saja, apakah unta atau tidak unta, maka itu membatalkan wudu. Itu awal-awalnya. Tapi setelah itu dihapuskan hukumnya. Adalah bahwasanya tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu hanya daging unta saja. Daging unta. Jadi siapa yang memakan daging unta, ya, apakah dimasak ataupun misalnya digoreng dan seterusnya, maka itu membatalkan wudu. Kenapa demikian? Karena Nabi pernah ditanya ya tentang, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang, apakah wajib berwudu kembali ketika dia setelah makan daging unta? Kata Nabi ya. Adapun ditanyakan bagaimana dengan daging kambing, apakah dia wajib berwudu? Maka kata Nabi tidak. Tidak. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian tentang tertawa di dalam sholat. Apakah tertawa itu membatalkan wudu ataupun tidak? Kalau mazhab Hanafiyah tertawa itu membatalkan wudu. Tetapi pendapat jumhur ulama, tertawa di dalam sholat itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu hanya sholatnya saja yang batal, tapi wudunya tidak. Jadi pendapat jumhur tentu yang lebih kuat bahwasanya tertawa di dalam sholat itu tidak membatalkan wudu, tetapi hanya membatalkan sholat jamaah sekalian. Kemudian yang terakhir sebelum kita buka saya jawab, yaitu permasalahan yang ketujuh adalah, ya, ada sebagian ulama mengatakan wajib berwudu bagi orang yang mengangkat jenazah. Ya, wajib kita berwudu kembali setelah kita mengangkat jenazah. Artinya setelah kita mengangkat jenazah ke kuburan, maka setelah kita pulang ke rumah kita harus wudu kembali. Artinya bagi yang punya wudu misalnya, lalu dia mau sholat, maka dia wudu kembali, seolah-olah wudunya batal karena dia sudah mengangkat jenazah. Ya, tetapi pendapat yang kuat ini dikatakan adalah pendapat yang sangat lemah sekali. Ya, karena ulama ini berdalil dengan dalil yang lemah, dengan hadis yang lemah, yaitu apa? Man ghassala mayyitan falyaktasib wa man hamalahu falyatawadda. Ya, siapa yang yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi, dan siapa yang membawa jenazah, maka hendaklah dia berwudu. Artinya membawa jenazah itu membatalkan wudu. Ya, kalau dia mau sholat maka dia harus berwudu kembali. Tapi ini hadis yang lemah, sehingga disimpulkan pendapat yang kuat bahwasanya mengangkat jenazah itu tidak membatalkan wudu, tetapi disunahkan untuk berwudu kembali. Barangkali jamaah sekalian, ya, terkait 7 permasalahan yang saya bahas secara singkat saja karena waktu yang terbatas, tentang apa-apa saja yang membatalkan wudu yang ulama berbeda pendapat di dalamnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, dari jamaah barangkali ada yang mau. Oh iya, Pak Ahmad, silakan Pak. Tapi dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saja sih Ustaz. Ketika kita buang air besar begitu, kalau misalnya untuk membersihkan itu tidak pakai sabun, apakah ketika kita mau berwudu itu apakah wudu tidak dosa? Ya, cukup Pak. Ya, langsung Pak ya. Ya, silakan. Ya. Pertanyaannya adalah apa hukumnya beristinja tanpa memakai sabun, gitu ya? Secara aplikasinya hukum beristinja ya, cebok.
dari buang air besar tanpa memakai sabun, apakah boleh atau tidak? Hukumnya boleh. Boleh. Jadi memakai sabun itu bukanlah wajib, bukan syarat sahnya istinja. Yang penting sudah hilang zatnya, sudah hilang kotorannya. Ya, apakah memakai sabun ataupun tidak itu tidak menjadi masalah. Ya, karena kalau sudah sah istinjanya, maka sah juga wudunya. Ya, artinya ketika setelah dia beristinja, meskipun dia tidak memakai sabun, maka dia boleh langsung berwudu. Iya, boleh dia langsung berwudu. Jadi wudunya sah. Karena apa sah? Karena istinjanya sah. Jadi sekali lagi memakai sabun ketika kita beristinja dari buang air besar itu bukan persyaratan. Ya, bukan sesuatu yang wajib. Ya, tapi sebaiknya ya, karena itu sabun fungsinya apa? Sabun menghilangkan bau. Menghilangkan bau. Iya. Tapi seandainya misalnya masih ada bau, ya karena kita tidak pakai sabun, tetapi selama kotorannya sudah tidak ada warna-warnanya, misalnya tidak ada zat-zatnya, itu sudah suci, sudah bersih. Iya, seandainya masih ada bau-baunya, makanya itu sabun fungsinya untuk menghilangkan bau sebenarnya. Iya. Sedangkan air itu menghilangkan zatnya, kotorannya. Iya, menghilangkan warnanya. Sedangkan sabun itu menghilangkan baunya. Jadi seandainya misalnya masih ada baunya, ya anggap kita cium tangan kita, masih bau, ya masih bau misalnya, tapi zatnya sudah tidak ada, ya maka itu sudah dianggap suci. Ya meskipun sebaiknya kita memakai sabun, tapi sekali lagi memakai sabun bukan sesuatu yang wajib, apalagi syarat bukan. Jadi Bapak jangan khawatir Pak, kalau Bapak misalnya pergi ke suatu tempat, misalnya masuk WC, Bapak mau buang air besar, tidak ada sabun Pak. Saya tidak mau buang air besar di sini, tidak ada sabun. Ya, akhirnya Bapak cari lagi ke tempat lain, masuk lagi masjid, ke sana tidak ada sabun. Akhirnya Bapak tidak bisa buang air besar, gara-gara cari sabun. Ini kan menyusahkan. Ya karena ada juga beberapa orang Pak, tidak mau dia buang air besar kalau tidak ada sabun. Katanya tidak sah istinjanya, tidak sempurna sah, meskipun sebaiknya pakai sabun. Ya begitu Pak. Ya demikian. Ya Pak Haji, kan silakan Pak Haji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai menyentuh kulit perempuan, dalam hal ini yang ingin saya tanyakan, menyentuh kulit perempuan yang bukan mahramnya membatalkan wudhu. Sementara di dalam ayat tadi kan menyentuh itu dalam arti berhubungan antara suami istri. Namun di balik itu ada ancaman menyentuh kulit perempuan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu, apakah itu menjadi pertimbangan dalil, yaitu bahwa ditusuk kepala kamu dengan jarum daripada besi, khairu ayat masa imamratan la tahillah, lebih baik bagi kamu daripada kamu menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Apakah itu juga menjadi dasar bagi para ulama untuk memilih bahwa menyentuh kulit perempuan adalah membatalkan wudhu? Iya. Kalau di sini Pak, dari masukkan dalilnya yang tadi Bapak tadi angkat tadi itu, lebih baik ditusuk dengan besi tangan seorang daripada dia menyentuh kulit wanita. Itu betul hadisnya, sahih hadisnya, tetapi ulama fikih tidak memasukkan dalam bab fikih itu Pak. Iya, karena yang dibahas apakah membatalkan wudhu ataupun tidak bersentuhan itu. Adapun hukum bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram yang tidak boleh berdasarkan hadis tadi.
Tapi yang kita bahas tentang masalah fikih itu tentang hukum apakah batal atau tidak. Ya, kalau larangan betul dilarang, begitu. Ya, sebagaimana dari hadis yang Bapak terangkan. Tapi yang dibahas di sini adalah tentang fikihnya. Ya, seandainya ulama yang mengatakan terlarang, artinya pembatalan wudu itu artinya bersentuhan itu pembatalan wudu, lalu dia mengangkat dan ada korelasinya dengan hadis tadi, maka dimasukkan di sini, Pak. Iya, tapi karena dari korelasinya dan hubungannya, maka tidak ada dimasukkan di sini. Ya, jadi ini sesuatu yang berbeda, Pak. Ya, yang satu tujuannya fikih, yang satu sini bukan tujuan fikih. Ya, situ artinya ancaman atau larangan, tapi di sini menyangkut tentang wudu kita ini sah atau tidak ini, batal atau tidak. Ya, begitu, Pak. Ya, jadi saya kurang tahu juga apakah ulama itu mengambil tadi hadis itu sehingga mengatakan bersentuhan. Kan di sini kan ulama Syafi'i kan mengatakan bersentuhan kan. Apakah dia sengaja atau tidak sengaja, apakah ada syahwat atau tidak syahwat, yang penting selalu bersentuhan maka batal wudunya. Itu berdasarkan mazhab Syafi'i. Ya, adapun mazhab yang lainnya dia merinci ada syahwat atau tidak. Misalnya dia jabat tangan misalnya, ada syahwat atau tidak? Kalau ada syahwat berarti tidak batal wudunya. Ya, kalau tidak ada syahwat, kalau ada syahwat maka batal. Kemudian dia sentuh kulitnya orang, wanita, apakah dia tujuannya ingin cari kelezatan atau tidak? Itu ulama memberikan perincian, Pak. Iya. Jadi sekali lagi apa yang Bapak sampaikan itu betul dalilnya, dilarang kita menyentuh wanita, tetapi timbul pertanyaan apakah seandainya bersentuhan misalnya tanpa sengaja, apakah batal wudunya atau tidak? Ini ulama yang berbeda pendapat mereka, Pak. Ya Allah, besar. Ya, saya juga barangkali ada jawabannya. Berkaitan dengan perbedaan para ulama, saya kira ilmu para ulama kita saya kira tidak bisa diragukan lagi. Beliau yang ilmunya luar biasa. Tapi kita orang awam ini menyikapi perbedaan itu, apakah kita bisa mengambil seperti ini, Ustaz? Tadi misalnya persentuhan wanita, kemudian yang ngantuk tadi misalnya kita yang ngantuk tidur itu kita ambil yang amannya, misalnya sudah persentuhan kita ambil amannya saja, kita pokoknya ada sawah atau tidak kita ambil yang amannya, kita wudu saja karena apa wudu. Kemudian misalnya tidur itu tidak nyenyak, atau tidak nyenyak, pokoknya kalau tidur kita wudu saja. Untuk menyikapi perbedaan pendapat ini kita ambil yang menurut kita mungkin lebih aman. Bagaimana? Iya, iya bisa begitu, Pak. Iya, iya itu namanya al-khuruj bil khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat itu adalah mustahab. Itu boleh, Pak. Iya, tapi yang menjadi permasalahan adalah jangan sampai kita menyalahkan orang lain, begitu, Pak. Jadi apa yang tadi Bapak ambil sikap itu namanya al-khuruj bil khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat ulama adalah mustahab, artinya dianjurkan. Tetapi untuk mengatakan orang lain salah itu tidak dibenarkan, karena mereka juga ada dalilnya, ada juga ulamanya. Jadi begitu, Pak. Tapi kalau untuk kita secara pribadi, silakan kita berpegang teguh. Lebih amannya saya berwudu saja. Ya, apakah tidur nyenyak atau tidak tidur nyenyak, apakah ada syahwat menyentuh atau tidak, ya lebih amannya berwudu saja. Ya, itu boleh, itu memang itu yang terbaik, Pak. Itu yang terbaik, karena itu dianjurkan. Tetapi kalau misalnya ada pendapat orang lain yang mengambil pendapat yang lain yang berbeda dengan kita, ya kita harus bijak menghadapinya. Artinya bersikap, jangan sampai kita menganggap kita yang terbaik, kita yang benar, paling benar, yang lain salah. Tapi apa yang tadi Bang sampaikan itu sudah benar, Pak. Ya, ada Pak Haji. Pak Haji silakan. Terima kasih. Saya kadang dalam menyikapi perbedaan para ulama, saya kadang mengambil kampanye, Ustaz. Ya, kan bisa pendapat ulama kan membenarkan, yang lain tidak bisa. Jadi misalnya tidur, misalnya kadang-kadang kebiasaan suci susah sekali terlupa. Jadi kalau misalnya sudah mak saya
tidur, tapi sebaliknya ada juga ulama yang membenarkan. Ya, gampang. Saya juga biasa kalau pergi pengantin, sudah macam tangan itu pengantin, nah mendesami bisa. Saya tidak wudhu nih, kan ada juga ulama yang membenarkan. Ya, jadi karena begitu pendapat begitu, kita sebagai orang kadang kan kita biasa malas. Seperti ada nih. Jadi ambil kampanye. Masak campur-campur. Iya, yang kedua itu masalah lagi muntah Pak Ustaz. Kalau secara rasional kan, kenapa bisa membatalkan wudhu? Toh? Tapi kan hadisnya kalau memang sahih, oke kita ikuti. Tapi apa alasannya? Iya, terima kasih. Ya, memang Pak, dalam masalah fikih itu ada ulama yang ada dua pandangan dalam melihat fikih itu. Ada yang lebih memilih memudahkan, ada yang memilih kehati-hatian. Tadi kalau Bapak tadi kehati-hatian tadi, ya. Kalau Bapak memilih pendapat yang memudahkan, ya itu semuanya ada Pak. Iya. Kalau Syekh bin Baz itu Pak, ini sama-sama ulama Saudi. Ya, Syekh bin Baz itu dia lebih kepada kehati-hatian. Sebagaimana yang Pak Faktiar tadi ambil pendapat itu Syekh bin Baz Pak, ulama besar Saudi Arabia. Adapun murid beliau Syekh Utsaimin lebih kepada Bapak, lebih memudahkan. Begitu Pak. Iya. Ya, tapi Pak, tetap kita artinya bukan cuma sekedar mencari kemudahan, tetapi kita betul-betul mengikuti ulama. Ada ulama yang kita jadikan sebagai patokan, bukan karena ini artinya sekedar mencari keringan-keringan saja ini diberi yang kita ambil di sini. Bukan Pak, betul-betul kita tenang hati kita. Ya, ketika Bapak tadi mengambil pendapat, misalnya ketika saya bersentuhan dengan perempuan, lalu saya langsung sholat tidak lagi berwudu, apakah Bapak hatinya tenang atau tidak? Itu. Kalau Bapak tenang, ya berarti silakan ikuti. Tapi kalau Bapak juga ragu-ragu, maka sebaiknya ambil pendapatnya Pak Wakil tadi, kehati-hatiannya atau Pak berwudu kembali, begitu Pak. Itu Pak. Pastinya kita tanyakan diri kita Pak, hati nurani kita. Iya. Seperti misalnya Bapak duduk nyenyak begini, ya, kemudian Bapak langsung mau sholat lagi berwudu. Apakah Bapak memilih pendapat yang tadi itu yang mengatakan meskipun nyenyak lama tidak membatalkan wudu, apakah Bapak tenang memilih pendapat itu tidak? Kalau mengatakan tenang ya silakan. Tapi kalau Bapak juga sama juga ini, maka ambil kehati-hatian Pak, kehati-hatian Pak. Iya, jadi begitu. Jadi semuanya ada semua landasannya Pak. Ya, ada ulama yang lebih mengambil kehati-hatian seperti Syekh bin Baz, ada Syekh Utsaimin mengambil pendapat yang lebih melonggarkan begitu. Tapi bukan melonggarkan itu sekedar mengambil begitu, tapi mereka punya dalil-dalil Pak. Dalil begitu Pak. Demikian. Kemudian yang kedua apa itu? Lagi muntah atau lagi muntah ya? Yang Bapak tanyakan kenapa daging muntah membatalkan? Ya karena tidak tahu Nabi mengatakan demikian. Iya. Begini Pak. Kan sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah setelah kami memakan daging muntah harus berwudu kembali? Kata Nabi, iya. Dan apakah kami mesti berwudu kembali setelah kami makan daging kambing? Kata Nabi, tidak. Daging kambing tidak. Jadi dibedakan Pak. Kalau daging kambing itu tidak berwudu kembali setelah makan daging kambing, adapun daging unta mesti wudu kembali. Artinya menunjukkan batal wudunya, karena Nabi katakan iya wudu kembali. Tapi sahabat tidak menanyakan kenapa ya Rasulullah. Iya, begitulah sikapnya sahabat Pak. Ya sahabat tuh samina otoknya dia. Dengar dan taat saja, tidak bertanya kenapa Rasulullah. Karena tidak ada dalil yang tidak ada. Seandainya ada disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Kenapa sebabnya seseorang itu berwudu dari setelah makan daging unta, sedangkan daging kambing tidak, dan tidak ada itu riwayat yang menjelaskan begitu Pak. Ya begitu. Jadi sebaiknya Pak kita ikuti saja Nabi. Ya
Seandainya ada penjelasannya tentang apa sebabnya, dijelaskan dalam riwayat hadis. Ya selama tidak ada ya kita terima saja dengan lapang dada. Sampai namanya sami wa ta'ala, dengarkan dan taati saja begitu. Ya, begitu. Ya, demikian. Ya karena waktu bos ibu tadi tidak ada waktu ibu. Ya Pak, sudah masuk. Saya mau menutup pertemuan. Ya, demikianlah Bapak Ibu sekalian pembahasan kita tentang pembatalan wudu yang ada 7 permasalahan yang diperselisihkan, yang adanya perbedaan para ulama. Mohon maaf jika ada kekeliruan, kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf datangnya dari saya dan kebodohan saya. Saya tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.